Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di wilayah Lampung saat meringkus kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Dalam baku tembak tersebut, 2 anggota teroris tewas ditembak dan 1 anggota Densus 88 mengalami luka tembak. Tim Densus 88 anti teror menggerebek tempat persembunyian kelompok terduga teroris di kawasan Pegunungan Register 22 Pringsewu, Lampung, Rabu malam. Proses penangkapan diwarnai baku tembak antara Densus 88 dengan kelompok teroris. Dari 6 terduga teroris, 2 diantaranya tewas dalam baku tembak. Keduanya terpaksa ditembak lantaran sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Salah satu terduga teroris yang tewas bernama Sambada, 50 tahun. Belum dirinci lebih lanjut jabatan kedua terduga teroris ini dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI tersebut. Akibat baku tembak ini, 1 anggota Densus 88 turut terluka lantaran terkena tembakan. Saat ini anggota yang mengalami luka tembak tengah dirawat secara intensif. Walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Adapun identitas 4 dari 6 terduga teroris yang diringkus dalam proses penangkapan antara lain NG, ZA, PS, H, dan AM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, video 2 wanita pemandu karaoke dipersekusi viral di media sosial. Sejumlah orang menyeret kedua wanita ini dan melucuti pakaiannya di pantai. Diduga sejumlah warga kesal karena kafe ini buka di bulan Ramadan. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan rencananya juga akan menetapkan tersangka. Dua orang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke dipersekusi sejumlah warga di kawasan Pasir Putih Kambang, Lengayang, pesisir selatan Sumatera Barat Sabtu lalu. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski meronta-ronta dan minta tolong serta mengaku tidak berbuat maksiat di kafe, namun tetap saja kedua wanita diseret dan diceburkan ke laut. Mirisnya, para pelaku juga melucuti pakaian kedua wanita. Setelah viral, polisi turun tangan dan telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus persekusi ini. Selain itu, penyebaran video yang bermuatan pornografi juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Kita akan pilahkan ya. Kita akan pilahkan dari peristiwa ini, kita akan pilah. Jadi pertama dari persekusinya, kekerasan seksualnya dan pornografinya, itu pertama. Terus yang kedua, yang mempublikasikan, kita akan jerat dia dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, mereka kan balik lagi tuh ke kafe ya, ke kafe terus merusak. Nah itu juga akan kita jerat juga dengan Undang-Undang KUHP pasal 170. Sejauh ini polisi telah memeriksa 7 saksi. Polisi akan menetapkan tersangka setelah pemeriksaan mendalam dan berdasarkan 2 alat bukti yang syah. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews.
Sepekan jelang Lebaran, sejumlah pemudik di stasiun Senen memilih pulang lebih awal ke kampung halaman. Mereka memilih mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan dan mencegah kehabisan tiket. Selama hari Kamis, sebanyak 13.000 penumpang melakukan perjalanan di stasiun Senen, Jakarta. Hari ini lebih banyak dari hari kemarin, yang jumlahnya hanya 6.800 penumpang. Dan sebanyak 525.000 tiket di stasiun Gambir dan stasiun Senen telah habis terjual. Suasana Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi dipadati penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Penumpang didominasi mahasiswa, pelajar, dan keluarga yang memilih pulang lebih awal. Tujuan favorit penumpang masih didominasi 5 kota besar, diantaranya Medan, Bali, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang di hari Kamis meningkat hingga 5%, yakni mencapai 105.698 penumpang dibanding hari Rabu kemarin hanya 101.000 penumpang. Sedangkan pergerakan pesawat mencapai 862 penerbangan. Panjangnya antrean membuat calon penumpang harus menunggu hingga beberapa jam meski mereka berangkat lebih pagi, namun antrean sudah cukup ramai di tempat ini. Data sementara rekapitulasi PT ASDP Indonesia Ferry Persero, cabang Merak, untuk penumpang pejalan kaki berjumlah 1.063 penumpang, untuk penumpang dalam keadaan berjumlah 12.206 penumpang, dan untuk kendaraan truk berjumlah 1.619 kendaraan. Pemerintah menyiagakan pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 dan truk, sementara pelabuhan Merak Banten untuk kendaraan roda 4 dan bus. Pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai melintasi jalur Pantura Pleret Kabupaten Cirebon Kamis pagi. Pemudik yang didominasi sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak Rabu kemarin sudah mulai terlihat di Pantura Cirebon. Mengantisipasi lonjakan pemudik lebih awal, polisi akan meningkatkan pengawasan serta pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan seperti di persimpangan Palimanan dan Pleret Weru Cirebon. Ribuan pemudik turun dari kapal Kamis siang di dermaga Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para pemudik rata-rata dari Makassar, Sulawesi Selatan ini memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul lebih lama saat Lebaran. Dari data Posko Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, jumlah pemudik yang datang hari ini di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mencapai 3.700 orang pemudik. Pemudik terus berdatangan hingga hari kedua jelang Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pemudik Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 123.000 orang atau meningkat 50% lebih dari tahun sebelumnya. Pemerintah pun meminta pemudik untuk hati-hati dan melakukan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. 148 aparat kepolisian dikerahkan dalam operasi ketupat mudik Lebaran 1444 Hijriah atau 2023. Selain mengamankan dan mengatur lalu lintas, personel tersebut juga akan memberikan informasi arus kepadatan jalur mudik. Mereka akan ditempatkan di 3 unit kerja lengkap yang diantaranya daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bakauni. Prinsipnya untuk bisa menjamin pelaksanaan operasi ketupat 2023 ini berjalan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Dan untuk itu tentu saja polisi tidak bisa sendiri, maka butuh dukungan dan kerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu dari rekan media, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh yang dijadikan idola misalnya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang masalah mudik Lebaran ini. Mudik Idul Fitri 2023 disebut-sebut sebagai rekor mudik terbesar. Setelah 2 tahun pemerintah menerapkan larangan mudik, tahun 2023 ini jumlah pemudik diprediksi mencapai ratusan juta orang. Jumlah pemudik Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik signifikan dari mudik tahun 2022 yang jumlahnya 85 juta pemudik. Selama kurun waktu 2021 dan 2020, pemerintah menerapkan larangan mudik akibat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi pun menyampaikan agar masyarakat berhati-hati saat mudik. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Diketahui pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 2023 mulai 19 hingga 25 April.
Pemerintah pun mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal untuk hindari kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT memberikan diskon tarif tol khusus untuk periode mudik 16 hingga 18 April 2023. Diskon ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk mudik lebih awal sehingga dapat mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran tahun ini. Dua badan usaha jalan tol atau BUJT yakni Jasa Marga dan Hutama Karya kompak memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada masa mudik Lebaran tahun ini. PT Jasa Marga memperlakukan diskon tarif di dua gerbang tol yaitu gerbang tol Cikampek Utama, Jalan Tol Jakarta Cikampek dan gerbang tol Kalihurip Utama menuju Jalan Tol Cipularang. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 27 hingga 29 April 2023. Sementara ruas tol Jalan Trans Sumatera, diskon tarif berlaku di 3 gerbang tol mulai dari gerbang tol Bakahuni Selatan, gerbang tol Kayu Agung, dan gerbang tol Kayu Agung Utama. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 26 hingga 28 April 2023. Di Jasa Marga ini akan diberlakukan di ruas Jakarta Cikampek di 2 gerbang. Jadi gerbang tol Kalihurip Utama dan gerbang tol Cikampek Utama, tapi hanya untuk melayani transaksi yang ada di ruas Jakarta Cikampek saja, dan itu diberlakukan diskon sebesar 20% hanya untuk klaster jarak terjauh. Kami berlakukan hanya untuk di 3 gerbang, yaitu di Bakau Selatan, kemudian di Kayu Agung dan Kayu Agung Utama. Jadi untuk 20% tarif terjauh. Itu berlaku dari untuk yang mudik di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18, kemudian untuk balik di tanggal 26 sampai tanggal 28. Diskon tarif tol mudik Lebaran 2023 sebesar 20% untuk tol Jakarta Cikampek berlaku pada Minggu 16 April pukul 6 hingga Selasa 18 April pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk kendaraan golongan 1, tarif semula Rp20.000 menjadi Rp16.000 setelah diskon. Untuk kendaraan golongan 2 dan 3, tarif semula Rp30.000 menjadi Rp24.000 setelah diskon. Untuk kendaraan golongan 4, tarif semula Rp40.000 menjadi Rp32.000 setelah diskon. Sementara untuk tol Trans Sumatera, diskon tarif tol berlaku untuk rute Bakahuni hingga Terbanggi Besar, Terbanggi Besar hingga Pematang Panggang hingga Kayu Agung atau Terpeka. Berlaku pada Minggu 16 April pukul 6 hingga Selasa 18 April pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, antisipasi kemacetan saat mudik Lebaran di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur, tol Paspro Seksi 4 Leces Gending difungsikan. Masyarakat bisa menikmatinya secara gratis pada saat mudik nanti. Tol Paspro Seksi 4 Leces Gending akan segera difungsikan untuk mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran nanti. Dan untuk memeriksa kesiapan tol ini, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memeriksa langsung dari sarana hingga prasarananya. Ruas ini difungsikan mulai 16 April nanti sampai dengan 30 April dengan tetap ada pintu gerbang tol. Pengendara bisa menggunakan kartu tol untuk mengakses pintu tol ini tanpa ada biaya potongan saldo. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan maksimalisasi layanan kepada para pemudik di Idul Fitri 1444 Hijriah sekaligus ini cuti bersama, maka semua elemen masyarakat tentu kita harapkan bisa tetap menjalankan tertib lalu lintas supaya semuanya bisa berseiring dengan harapan mudik bahagia bertemu keluarga. Difungsikannya ruas ini untuk memberikan akses pemudik dari dan menuju Pulau Bali atau para pemudik yang melalui jalur Pantura. Sebelumnya tol yang terhubung dengan Trans Jawa ini hanya sampai pintu gerbang Probolinggo Timur saja atau di arah Leces.
Difungsikannya ruas ini juga mengantisipasi lonjakan sekitar 3,1 juta lebih pemudik yang diprediksi memadati jalanan Jawa Timur. Seluruh kesiapan berupa rambu lalu lintas pun sudah dalam tahap pengerjaan dan akan rampung dalam 2 hari ke depan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara demi mendapatkan bantuan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNews Prime.